Idul Adha sebaiknya tidak kemana-mana di masa pandemi ini. Tapi karena ini merupakan perayaan, bolehkah kita pergi? Kita akan berbincang dengan Ustadz Wijayanto dan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jazuli Khalid Yanto. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, saya ke Pak Jazuli dulu. Pak Jazuli, di tengah adanya aturan PPKM darurat yang melarang masjid untuk melaksanakan gelaran Idul Adha. Ternyata di Medan dan Padang yang merupakan kawasan masuk PPKM darurat, mereka tetap melaksanakan. Bagaimana pengawasan kita terhadap daerah-daerah yang seperti itu? Ya, baik. Jadi dalam kaitan dengan perayaan Idul Adha di masa PPKM darurat, pemerintah sudah mengeluarkan aturan, sudah tegas, sudah jelas ya, bahwa kalau daerah itu masuk dalam zona merah dan orange, maka dihimbau agar masyarakat tidak melakukan perayaan sholat Idul Adha di tempat-tempat atau di lapangan, di tempat ibadah, di masjid, di musola, atau di lapangan, atau di tempat-tempat tertentu. Itu sudah jelas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk daerah yang wilayahnya hijau dan kuning boleh saja melakukan ibadah sholat Idul Adha, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang kalau misalnya ada daerah di PPKM darurat, kemudian zona merah dan oranye menyelenggarakan sholat Idul Adha. Kami sangat berharap Satgas aparat TNI Polri yang ada di wilayah tersebut betul-betul memastikan, termasuk para pengurus masjid, untuk betul-betul memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah berkaitan dengan jumlah jamaah. Ini yang betul-betul harus dikendalikan, paling banyak 25% atau sampai 30% dari kapasitas yang tersedia. Begitu kira-kira. Pak Jazuli, bagaimana menjamin bahwa satu daerah sebetulnya oranye kalau testingnya ternyata tidak banyak? Jadi penentuan zona suatu daerah itu banyak indikatornya. Ya. Salah satunya adalah ketersediaan fasilitas, jumlah kasus baru, jumlah kematian. Jadi banyak indikator, ada kurang lebih 14 indikator. Jadi tidak hanya 1-2 indikator. Nah, oleh karena itulah maka di dalam penetapan itu memang daerah seharusnya memberikan data yang akurat, data yang benar, informasi yang baik, ya, sehingga penetapan zona itu menjadi sesuatu yang menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian COVID. Nah, ini yang kita sangat harapkan di pemerintah daerah menyediakan data yang baik sehingga tahu posisi daerah ini di mana, di zona yang mana, apakah merah, apakah orange atau kuning atau hijau sekalipun. Oke, baik. Saya ke Ustadz Wijayanto. Ustadz, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari keburukan didahulukan daripada meraih kebaikan. Salat adalah kebaikan, tapi ada di sini ancaman bahwa kita terkena paparan COVID. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut? Secara nilai Ustadz Latif ini yang Ustadz jadi Ustadz Latif Siregar nih, ya itu harusnya mau saya sampaikan malah yang nyampaikan hostnya, ya anchor itu harusnya nanya saja, saya yang mau jelaskan, iya. Tapi prinsipnya inti dari Idul Adha itu Mas Latif, Ustadz Latif, sebetulnya inti dari Idul Adha adalah kepedulian. Kepedulian itu bukan sekedar pangan, tapi juga keamanan, juga kesehatan. Jadi orang yang menangkap makna Idul Adha, ibadah nakhr itu adalah penyempurnaan dari ibadah mahdoh kita, sholat. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Kalau sudah banyak nikmat, maka kamu sembahlah Allah dengan sholat dan sempurnakanlah dengan nakhr. Ibadah kurban. Ibadah kurban adalah untuk kepedulian. Karena inamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidu'afaikum, peduli pada orang yang tidak mampu. Tapi peduli sekali lagi tidak sekedar masalah makan, tapi juga kesehatan. Kenyang tapi sakit kena virus, maka la doror wala diror.
Sebagaimana kenapa Pak Jazuli menekankan protokol kesehatan? Kenapa? Karena jangan sampai kita itu ketularan dan juga menulari. Kalau Anda egois, Anda sendiri yang sakit di rumah silahkan. Tapi kalau kamu menyebarkan pada orang lain, jangan-jangan kamu mau cari pahala tapi dosa yang sudah pasti. Iya. Nah, jadi kita kenapa pakai protokol kesehatan itu? Karena semangat kita peduli. Justru kalau kita peduli pakai protokol kesehatan, maka ada jaga jarak, ada jaga imunitas. Meskipun tentu imun saja tidak cukup, aman saja tidak cukup, ada iman. Makanya prokesnya bukan hanya memakai masker, bukan hanya mencuci tangan, tidak hanya imunitas, jaga kerumunan, tapi juga doa di antara kita. Dan itu penting. Nah, jadi harus ditangkap dulu semangat Idul Adha adalah kepedulian. Kepedulian itu sekali lagi tidak hanya makan, tapi juga kesehatan, juga keamanan, juga itu. Iman hilang itu bukan karena nggak sholat, nggak puasa loh. Tetapi orang yang nggak peduli, orang yang orang lain tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi gangguan virus itu harusnya ada di situ juga. Baik. Ya. Bagaimana Jadi kemudian menyampaikan kepada banyak orang bahwa Idul Adha itu juga pengorbanan, berkorban supaya orang lain tidak terkena penyakit juga merupakan pengorbanan yang tinggi. Gimana? Iya, karena Islam itu kan jalan keselamatan, jalan perdamaian, jalan untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan menyebarkan satu virus. Makanya kita mungkin karena yakin, tapi yakin karena OTG itu. Karena memang kita mungkin tanpa gejala, tapi siapa tahu kita menularkan orang lain. Maka tetap tadi kita harus mendahulukan, menolak bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat. Dan itulah itu, sholat itu, mohon maaf, hukumnya seluruh ulama sepakat. Itu sunnah muakkadah, artinya seandainya tidak dilakukan pun tidak dosa, karena itu bukan kewajiban. Dan itu bisa dilakukan juga. Wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah, lakukan semaksimalnya. Bisa di rumah, bisa di lingkungan terbatas, keluarga kita sendiri. Sesekali dong, mosok jadi kepala rumah tangga tidak menjadi ku angfusakum wa alikum naro. Sesekali ngasih khotbah kepada istri dan anak-anaknya. Itu bisa juga dilakukan. Jadi sholat Idul Adha tetap bisa dilakukan, bukan ditinggalkan. Jadi prokes iya, tapi syariah, pro syariah juga iya. Protokol kesehatan iya, tapi pro syariatnya tetap dijalankan. Baik. Ada edaran dari Menteri Agama bahwa saya mengambil bagian bawah saja. Khutbah boleh tidak lakukan jika tidak mampu. Saya kebetulan tidak mampu. Tidak apa-apa. Baik. Boleh. Secara syariat boleh. Tetapi mana ada orang nggak bisa mampu khutbah. Cuma ngajak takwa aja masa nggak bisa. Bismillah, assalamualaikum. Khutbah, mari kita bertakwa. Terus Robbana atina fid dunya, masa nggak hafal. Cuma gitu aja. Baik. Saya ke Pak Jazuli. Pak Jazuli, mungkin publik di bawah juga sering bingung. Kemarin PPKM darurat direvisi, instruksi Mendagri. Masjid boleh dibuka, tapi optimalkan sholat di rumah. Ini kan membingungkan publik juga di bawah, Pak Jazuli. Ya, memang pemerintah dalam hal ini mencoba mencari jalan tengah, ya, untuk bisa mengakomodir masyarakat, tapi juga tetap mengendalikan penularan COVID ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau tegas sebenarnya bisa saja, ya, tapi dampaknya nanti akan menjadi besar dampaknya. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba mencari jalan tengah, dan yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana masyarakat ini tumbuh kesadarannya bahwa sekarang ini pandemi COVID ini masih luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya masyarakat perlu sadar, perlu tahu apa yang dilakukan, ya, apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang terbaik untuk keluarganya, apa yang terbaik untuk orang sekitarnya, sehingga pengendalian COVID, penularan COVID ini bisa dikendalikan dengan baik. Nah, memang kalau melarang pun juga tidak boleh, pemerintah itu juga akan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita melarang orang untuk beribadah, kan begitu. Nah, oleh karena itu memang pemerintah sifatnya hanya menghimbau saja, ya. Dan itu sudah jelas ya di dalam instruksi Kementerian Agama sudah jelas bahwa menghimbau, ya. Jadi kalau memang zonanya merah dan orange, ya jangan lakukan sholat Idul Adha di tempat-tempat ibadah, misalnya di masjid, di musola atau di lapangan.
Gitu kira-kira Mas Latif. Oke, saya ke Ustadz Wijayanto lagi. Ustadz, ini banyak sekali sebetulnya ulama di daerah-daerah terutama yang tidak seragam pemahamannya seperti Ustadz tadi. Begitu memahami bahwa bahayanya COVID-19 ini. Di daerah malah banyak yang bilang ke masjid saja, karena kalau sudah ke rumah Allah pasti kita disehatkan oleh Allah. Itu gimana Ustadz? Pertama, harus orang Islam itu bisa menakar diri. Menakar diri itu, kita itu tingkatannya apa? Kalau seperti saya itu tidak berhak memberi fatwa. Otoritas, hafalan Quran saya, hafalan hadis saya tidak sebagus majelis ulama, tidak sebagus dari ulama-ulama Makkah dan Madinah. Ini pertama. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita itu nggak ngerti, tanya aja pada ahlinya. Sebagaimana kita ke dokter. Ke dokter itu sudah, kalau dikasih resep kita percaya saja kalau betul-betul dia dokter ya, dia dokter. Sudah nggak usah perlu keterangan lebih lanjut. Kalau diterangkan ini kandungannya apa, ini apa, 8 semester sudah mati, sudah billahi taufik wal hidayah, belum kita beli. Sudah, kita yakin saja. Sekarang kita bisa menakar diri, insya Allah ulama-ulama kita baik di Mekah dan Madinah itu lebih pintar daripada kita, daripada Ustadz Latif Siregar, daripada Ustadz Jazuli Khalidianto. Artinya dari sisi ini kita menakar diri. Yang kedua, insya Allah lah. Kalau itu nanti fatwa itu salah pun, itu nanti yang berdosa bukan kita. Nanti kita ngikut kepada ahlinya itu. Seandainya itu nanti keliru di dalam itu, karena kita ngikut pemimpin, maka mohon maaf kita sudah usaha semaksimalnya. Ijtihad itu salah itu masih di pahala 1. Itu kalau benar itu pahalanya 2. Jadi kita sudah berpikir, kita serahkan pada ahlinya. Sekali lagi kita mengukur diri, kita menakar diri bahwa tingkatan kita itu belum saatnya untuk memberi fatwa kepada diri kita maupun orang lain. Maka kenapa kita perlu imam-imam madhab? Karena beliau jauh lebih dhafid. Hafalan Qur'annya, kita itu mohon maaf, bulan ini aja belum tentu khatam Qur'an, belum tentu hafal 7 kitab hadis. Nah, kalau kita melihat seperti itu, tidak percaya kepada fatwa-fatwa ulama. Kalau begitu, kalau kita hanya melihat pada dohir ayat, yang paling pertama kali masuk neraka itu orang Arab Saudi. Karena dosa paling besar, orang dolim paling besar itu orang yang menghalangi orang yang mau ke Masjidil Haram. Hari ini, mohon maaf, harusnya ini karena saya mohon maaf, Idul Adha yang kedua ini setelah 20 tahun. Biasanya saya Idul Adha di Arafah karena bimbing haji. Tapi berarti orang Saudi itu melanggar ayat itu. Tapi kondisinya sekali lagi ini kondisinya darurat. Kondisinya tidak normal. Kondisi darurat membolehkan yang terlarang aja pun dilakukan, apalagi darurat untuk mengambil manfaat. Hal-hal yang sunnah, hal-hal yang itu. Tetap intinya ibadah tetap dilakukan. Wa idza amartukum bi'sa'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau ada satu perintah agama dilakukan semaksimalnya. Baik. Pak Jazuli, ini mumpung ada Pak Ustadz Wijayanto ini, mungkin untuk mengubah perilaku publik bisa memanfaatkan Ustadz. Gimana Pak Jazuli? Ya, jadi sebenarnya kalau di Satgas kita sudah melibatkan ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ya untuk menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di dalam pengendalian COVID ini, termasuk dalam kaitannya dengan perayaan Idul Adha dan penyembelihan kurban. Kita sudah melibatkan itu ya para tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana para tokoh agama ini menyampaikan kepada umatnya, kepada warga di sekitarnya sebaiknya bagaimana di dalam penyelenggaraan Idul Adha, sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban ini. Ulamanya tuh kepada umatnya, kepada masyarakat bahwa sudah tidak ada lagi sholat Idul Adha di lapangan, penyembelihan kurban tidak ada lagi, nanti tunggu saja di rumah akan dikirim kurbannya. Nah, itu beberapa tempat sudah melakukan hal seperti itu dan alhamdulillah kita melihat responnya sudah baik dari masyarakat. Nah, kita berharap dan itu tidak mengurangi semarak daripada Idul Adha itu sendiri. Baik, Pak Jazuli, Pak Wijayanto, tidak akan. Terima kasih. Wallahu muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikhawatirkan menimbulkan kerumunan, resepsi pernikahan di Medan Tembung dibubarkan polisi. Selengkapnya di iNews Prime.